Dan saran saya buat teman-teman ya yang ingin berinvestasi di token Quark ini ya. Jadi misalkan kalau kita ingin melakukan investasi dengan modal 100.000 aja, itu kita sudah bisa mendapatkan sekitar 7,5 miliar token. Jadi nggak usah banyak-banyak lah guys ya. Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project crypto, news crypto update dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet tentunya. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang crypto, dan gue ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat tentunya guys. Di sini kami bukanlah financial advice ya guys, dan apapun yang kami sampaikan di sini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So, kalian tuh harus bijak ya menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke guys, kita langsung saja ya. Di video kali ini kita ingin memberikan ataupun membedah lagi ya salah satu token meme yang juga cukup ramai guys diperbincangkan. Bahkan beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu yang lalu ya, project ini selalu masuk dalam top 10 untuk project khususnya untuk metaverse ya di Binance Smart Chain yang paling sering ditradingkan guys. Dan ini keren banget. Meskipun dia project meme, di dalamnya itu juga ada project-project yang lain ya seperti Launchpad, kemudian dia mempunyai apps-nya sendiri, di mana di situ juga ada untuk fitur staking-nya juga ya. Bahkan kalian hanya menghold tokennya itu secara otomatis nanti kalian akan mendapatkan token secara gratis guys, atau yang biasa itu sebagai token refleksi ya. So, without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Rich Quark. Mungkin kalian sudah paham ya ataupun familiar dengan project meme ini ya, karena sudah banyak juga yang menjadi holdersnya. Kalau nggak salah tuh holdernya sekarang sudah mencapai 120-an ribu follower atau address ya. Dan ini sudah cukup besar untuk komunitasnya guys. Nanti kalian bisa kunjungi sendiri di websitenya di richquark.com, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi nanti kita bersama-sama ya untuk bedah bareng untuk token ini ya, apa aja kelebihannya dan juga apa aja kekurangannya guys. Jadi nanti di sini saya akan objektif banget. Kalau memang jelek akan saya bilang jelek, kalau memang bagus akan saya bilang bagus. Jadi Rich Quark ini merupakan project meme berbasis komunitas tentunya guys, dan juga tokennya ini sangat bersifat hyperinflationary, yang artinya ini akan terus berkurang. Untuk total stok atau total pasokan dari tokennya ini akan selalu berkurang dari setiap transaksi yang dilakukan ya. Entah itu membeli ataupun menjual dari token ini akan selalu dikenakan pajaknya guys. Dan juga ini bisa dibilang sebagai self generating automatic ya, atau bersifat refleksi. Jadi kalian hanya menghold token Quark ini ya, nanti kalian bisa mendapatkan token secara gratis guys. Ini lumayan banget ya. Project Rich Quark ini di audit oleh beberapa platform yaitu Techrate dan juga Hacken. Nanti kita akan coba cek seperti apa hasilnya. Dan buat kalian yang ingin membelinya bisa klik aja di sini ya. Dan biasanya ini akan langsung dibawa ke PancakeSwap karena token Quark ini dibangun di jaringan BSC guys. Atau kalian bisa juga kunjungi di CoinMarketCap guys untuk exchange-exchange yang sudah merilis. Nah ini sudah banyak ya, antara lain ada Gate.io, LBank, Maxi, PancakeSwap dan yang lain-lain. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dengan harga token Quarknya sekarang itu di posisi Rp 0,00001 guys. Jadi masih murah banget ya. Dan bahkan kemarin itu sempat ya untuk ATH-nya itu di Rp 0,00001. Jadi cukup lumayan ya kemarin itu naiknya, dan sekarang lagi koreksi parah ya. Oke, jadi project ini berbasis komunitas ya. Jadi intinya jika nanti komunitas dari Rich Quark ini semakin besar, maka tentu saja harga dari token Quarknya itu juga akan terdongkrak naik ya guys. Beberapa fitur yang ditawarkan di sini antara lain ada fitur untuk staking, di mana nanti kalian itu bisa berpartisipasi untuk pool IDO-nya untuk model alokasi yang dijamin menjadi 9 tingkatan berdasarkan jumlah token Quark yang Anda pertaruhkan atau Rich Quark ya. Jadi nanti ada sistem tier kayak gitu untuk bisa mengikuti pool IDO-nya ya. Kemudian juga ada fitur voting, di mana nanti kalian di sini bisa memberikan hak suara kalian ya untuk kemajuan dari
project-projectnya guys. Dan buat para holdersnya minimal itu harus mempunyai 100 billion atau 100 miliar token Quark untuk bisa memberikan suaranya. Kemudian selanjutnya di sini ada fitur Launchpad guys, di mana nanti di sini kalian bukan hanya bisa untuk membeli token dari project-project baru yang ditawarkan ya, tetapi di sini pun kalian juga bisa berpartisipasi untuk bisa menawarkan juga jika kalian itu mempunyai produk-produk guys. Nah di sini nanti akan dibantu oleh developernya ya untuk bisa berkembang di sini tentunya ya. Nah ini bagus, tapi kalian harus lulus dari persyaratannya ya, antara lain untuk KYC-nya ya, yang tujuannya itu tentu saja untuk mengurangi resiko bagi para penggunanya. Artinya kalau KYC-nya itu sudah fix atau di ACC oleh developernya, maka tentu saja ini produknya itu terpercaya kayak gitu kan. Oke, nanti kita akan coba cek seperti apa untuk app-nya. Kemudian selanjutnya untuk roadmap-nya ya, dimana sekarang kita bisa lihat untuk fasenya itu udah sampai di fase kedua, dan sedikit kritik ya, seharusnya untuk roadmap itu disediakan atau diperlihatkan untuk target waktunya guys, tapi di sini nggak ada, jadi cuma keterangannya fase 1, fase 2, fase 3 kayak gitu. Harusnya kan diberi semacam tenggat waktu ya, contohnya mungkin fase pertama untuk kuarter pertama di 2002, kemudian fase kedua kuarter kedua 2022 kayak gitu, harusnya lebih spesifik lah ya kayak gitu. Oke, tidak masalah. Dan di sini untuk target projectnya masih berjalan guys, antara lain untuk incubate dan juga launch second incubate project, kemudian untuk finalist metaverse narrative, plot dan juga story lainnya ya, dan beberapa project yang masih dalam pengerjaan di sini guys. Nanti kalian bisa cek sendiri. Dan yang cukup menarik di sini nanti di fase ketiga ya, ini ada fitur untuk multi chain launchpad. Jadi nanti project-project yang dibangun di launchpadnya ini bisa multi chain guys, artinya tidak hanya dalam satu blockchain aja. Jadi nanti ada beberapa project-project yang dibangun mungkin di jaringan Ethereum, Polygon, itu bisa masuk juga di launchpad ini guys. Nah ini cukup bagus. Kemudian juga akan rilis untuk NFT collectionnya dan juga Quark Metaverse Launch Party. Jadi nanti ada metaverse-nya juga. Dan di sini juga ada project untuk cross-chain bridge. Jadi kemungkinan nanti kedepannya untuk Rich Quark ini akan support untuk bridge cross-chain. Ini juga cukup bagus banget, dan tentu saja target untuk tier 1 central exchange untuk listingannya. Kita tunggu aja nanti untuk progresnya. Kemudian selanjutnya untuk Quarkonomics atau tokenomics ya, ini cuman perbedaan istilah aja. Yang pertama, total persediaan atau total supply-nya itu ada di 100 quadrillion guys, dimana 50% dari pasokan token Quark ini akan diunggulkan sebagai likuiditas, dan 50% lagi itu akan langsung masuk ke algoritma black hole algorithm, atau bisa dibilang aja ini masuk ke dompet mati lah ya kayak gitu. Istilahnya mah di burn kayak gitu. Jadi 50%-nya nanti akan di burn. Kemudian money been locked for 5 years, jadi nanti liquidity-nya itu akan terkunci di tim finance selama 5 tahun guys. Nah ini bagus ya, karena ini tujuannya untuk mencegah terjadinya rug pull, karena banyak project-project di luar sana khususnya untuk token-token meme ya yang abal-abal itu membawa lari likuiditasnya guys. Dan tambahan aja guys, kalian bisa follow salah satu akun Twitter yang cukup menarik guys, namanya adalah PeckShield Alert. Nah akun Twitter ini cukup unik guys, dimana yang diinformasikan di sini adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan peretasan ataupun ada yang project rug pull kayak gitu. Dan ini cukup update guys, nanti kalian bisa explore sendiri. Ini adalah contoh ya dari kejadian-kejadian yang diinformasikan di akun PeckShield Alert ini ya, seperti ada pencurian kayak gini. Nah ini kan ada exploiter ya. Nah ini cukup menarik karena informasinya cukup update banget jika terjadi adanya eksploitasi di beberapa project yang khususnya di seputar kripto ya. Nanti kalian bisa follow guys, ini cuma intermezzo aja. Jadi dengan sistem penguncian token selama 5 tahun ini sangat keren, bagus banget untuk mencegah terjadinya rug pull guys. Kemudian selanjutnya ada 12% yang akan diambil dari setiap transaksinya guys. 4% ini akan menjadi rewards buat para holdersnya yang tadi saya bilang sebagai token refleksi ya. Kemudian 4% lagi akan masuk ke likuiditas secara otomatis. Kemudian juga 2% ini akan masuk ke pump dan juga burn wallet ya. Kemudian 2% lagi ini akan masuk ke marketing dan juga wallet dari devnya. Nah ini juga cukup menarik ya, karena jika semakin banyak transaksi yang terjadi, otomatis ini para pengembangnya
akan mendapatkan reward juga ya. Ini cukup unik juga sistemnya. Kemudian lanjut, ini 3% ini akan diberikan untuk hadiah dari ekosistem ya, dimana pembagiannya 1% untuk dompet deployernya, kemudian 2% ini akan dikunci untuk tim ya, dan juga akan diperuntukkan untuk airdrop dan juga staking guys. Jadi cukup sedikit ya jatahnya. Dan yang terakhir ini ada fitur anti pause atau anti whale. Nah, fiturnya itu tidak akan ada dompet yang bisa mempunyai 1% lebih untuk pasokan tokennya guys. Dan untuk penjualannya pun akan dibatasi tidak kurang dari 1% dari total pasokan. Jadi intinya untuk penjualan secara besar-besaran yang akan dilakukan oleh seseorang ini tidak akan bisa. Jadi maksimal tuh hanya ada di 1% doang guys. Ini cukup menarik juga ya. Tapi hal semacam ini sebenarnya itu bisa diakali guys untuk fitur anti whale-nya. Kalau memang satu akun itu cuma bisa menjual 1%, ya kenapa kita tidak bikin 100 akun? Jadi kan bisa 100%, ya kan? Gampangannya kan seperti itu gitu kan. Jadi ini masih perlu dipertanyakan juga ya untuk fitur anti whale-nya, karena masih ada celah di situ guys. Kemudian di sini juga sudah diinformasikan ya bahwa 53,4% untuk total pasokan dari token Quark ini sudah di burn guys, atau dibakar, dan secara otomatis ya dari pembakaran ini pun 4%-nya ini akan diberikan kepada para holdersnya lagi guys. Nah ini cukup menarik ya. Nanti kita akan coba cek di BSC scan-nya apakah benar sudah dilakukan burning sebanyak 53,4%. Kemudian selanjutnya untuk keterangan dari siapa developernya, timnya siapa, di sini nggak ada guys, di websitenya di sini nggak ada. Dan tadi juga saya sudah mencoba mencari di white papernya pun nggak ada juga. Artinya bisa dibilang untuk devnya ini anonim guys, dan tentu saja nggak dox ya, karena tidak tahu siapa mereka. Sebenarnya hal seperti ini tuh wajar buat token-token meme kebanyakan ya, dan biasanya itu mereka akan keluar atau mereveal diri mereka sendiri jika projectnya ini menjadi besar guys. Tapi harusnya kalau memang ingin projectnya besar, harusnya mereka mereveal dong ya untuk devnya, karena dengan adanya dev dan kita mengetahui siapa mereka, ini akan membuat kepercayaan kita itu lebih yakin dengan projectnya. Nah kalau kayak gini kita kan menjadi mempertanyakan ya, apakah project ini aman ke depannya atau enggak, karena bisa aja kan developernya lari kayak gitu kan, dan kita mau mengadu ke siapa, dan yang diaduin itu siapa kita kan nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya untuk dev ini sangat vital guys untuk suatu project, karena itu akan membuat kepercayaan kita tuh lebih yakin gitu tentang project tersebut. Bahkan di sini untuk investor ataupun backernya juga tidak ada, atau memang mungkin nggak ada ya, kita nggak tahu. Tapi untungnya ya di sini untuk project Rich Quark ini ada beberapa platform yang mengaudit, yaitu ada Hacken dan juga Techrit guys. Kita langsung aja coba cek seperti apa. Pertama dari Techrit guys, ini untuk security audit buat smart contract-nya ya. Kita bisa cek di sini, dan secara garis besar bagus guys, dan tidak ditemukan masalah-masalah yang cukup signifikan ya. Di sini ada informasi untuk Rich Quark token distribusinya, nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian top 10 token holdersnya ya, di sini juga sudah diinformasikan bahwa 50%-nya udah dimasukkan ke wallet mati atau di burn, dan di sini ada salah satu wallet dengan kepemilikan 3% ya. Ini walletnya nggak tahu siapa. Nanti kita akan coba cek lebih detail di BSC scan-nya saja. Nah di sini kita bisa lihat untuk hasilnya aja ya, dan kebanyakan sudah lulus, artinya secara security-nya ini bagus guys, tidak ditemukan baik masalah yang lebih high, medium atau low, ini tidak ditemukan guys. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek sendiri ya. Nah di sini cukup menarik guys, ada informasi untuk liquidity locking-nya, kalian bisa klik aja di sini dan nanti akan dibawa ke halaman ini guys. Nah di sini diinformasikan untuk keterangan dari locking tokennya guys, seperti contohnya untuk liquidity lock yang ada di PancakeSwap ya, ini sekitar 68% ya untuk liquidity-nya. Kemudian untuk token Quark yang di lock di Binance Smart Chain itu ada sekitar berapa nih? 2 triliunan ya, sekitar 2%. Dan di sini juga ada Quark lock event-nya. Nah, di sini ada keterangannya untuk unlock countdown-nya ya. Jadi seperti kayak hitungan mundur ya. Contohnya yang paling atas ini masih di lock untuk tokennya sebanyak 1 triliunan ya, dengan ownernya ini. Nanti kalian bisa cek juga untuk ownernya ini di BSC scan. Nah ini di lock sampai tanggal 7 bulan 11 2023 guys. Jadi masih ada sekitar 316 hari lagi. Dan di sini juga ada yang sudah di unlock ya, artinya ini sudah dicairin. Jadi sekitar 1 triliunan ini sudah di unlock ya oleh ownernya ini. Nah di sini kalian bisa tracking mana likuiditas yang lagi di lock ataupun yang sudah di unlock guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Itu untuk audit smart contract dari Techrit ya.
Selanjutnya audit smart contract untuk kode reviewnya ya dan security analysis ini oleh Hacken. Dan kita langsung saja untuk item-item yang dicek ya. Ada beberapa yang fail juga guys. Contohnya ada untuk contract should be deployed with the same compiler version and flags that they have been tested thoroughly. Jadi kontraknya itu seharusnya diterapkan dengan versi compiler yang sama dan menandainya bahwa mereka itu telah mengujinya secara menyeluruh guys. Dan di sini fail artinya belum dilakukan ya untuk floating pragmanya ya untuk itemnya. Kemudian ada juga beberapa item-item yang not relevant. Nah ini ada beberapa ya. Contohnya seperti properly functioning code should never reach a failing assert statement. Dan masih banyak lagi item-item yang juga fail ya, seperti block number should not be used for time calculation. Ini juga masih fail ya. Jadi secara item masih banyak yang ditemukan untuk yang fail dan juga not relevant guys. Ini perlu menjadi perhatian juga ya. Kemudian hasil secara overview-nya, secara rangkuman ya, nanti kalian bisa cek sendiri ya, baik dari stacking dan juga privilege rule-nya. Nah, di sini finding-nya untuk critical tidak ada, untuk high juga tidak ada, tapi untuk medium-nya ini ada beberapa guys, seperti incorrect level eligibility-nya. Untuk keterangannya kalian bisa baca sendiri. Dan untuk yang low ini juga ada beberapa ya, seperti unused variable dan juga unlock pragmanya, serta using block numbers for time calculation dan juga no event on state variable changing. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya ya. Kita coba lihat untuk white paper dari Read Squawk guys, dimana di sini ada sekitar 13 halaman ya, tapi untuk isinya sebagian besar itu sudah dibahas di websitenya guys. Jadi informasinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu detail di sini ya. Dan sebagian besar kalian bisa cek di websitenya secara langsung ya. Nah di sini ada informasi untuk metaverse-nya, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Udah gini aja guys untuk white papernya. Dan informasi untuk tim, kemudian developer dan lain-lain di sini tidak ada. Jadi memang masih anonim untuk dev-nya. Ini juga merupakan salah satu kekurangan ya. Kita lanjut sekarang menuju ke CoinMarketCap guys, dan kita akan cek untuk BSC scan-nya guys. Kalian bisa klik di explore, nanti akan dibawa ke halaman ini untuk BSC scan-nya. Dimana di sini untuk holdersnya sudah ada 127.177 address guys. Jadi cukup banyak ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk kepemilikan persentase dari holdersnya. Di sini untuk wallet mati ini sudah ada sekitar 53% ya. Jadi sesuai dengan tokenomics-nya yang tadi sudah dibakar sebanyak 53% lebih. Dan di sini ada dua wallet pribadi ya dengan kontrak. Ini kepemilikannya 2,4% dan juga 2%. Ini cukup besar guys, dan ini cukup diwaspadai. Tapi secara keseluruhan ini sehat guys dan sesuai dengan tokenomics-nya, dimana untuk kepemilikan dari holdersnya itu tidak bisa lebih dari 1% guys. Dan untuk bisa menjual dan membeli itu tidak bisa lebih dari 1%. Dan kalian bisa lihat di sini ya, untuk kepemilikannya tuh rata-rata di 0, sekian persen aja. Jadi cukup sehat sebenarnya untuk holders dari token Quack. Kemudian lanjut kita akan cek seperti apa app-nya guys. Kalian bisa klik aja tombol app di sini, nanti akan dibawa ke halaman ini guys. Jadi tampilannya seperti ini ya untuk app dari Read Squawk ini, dimana fiturnya ini ada launchpad, voting dan juga staking. Untuk launchpadnya sendiri ada beberapa fitur juga, yaitu discover, start rising dan juga level. Nah untuk discover ini akan memberikan penawaran ya dari project-project yang sedang melakukan IDO. Nah ini yang sudah selesai namanya adalah Earthlink, dan ini sudah selesai 100% untuk progresnya, dan kita tunggu aja nanti untuk project berikutnya guys. Nah di sini pun kalian bisa berpartisipasi untuk menawarkan produk kalian ya, khususnya untuk project-project crypto. Kalian tinggal start project aja ya jika mempunyai project yang ingin kalian tawarkan. Caranya cukup gampang ya, kalian jangan lupa untuk connect wallet dulu. Nah di sini support untuk MetaMask dan juga Wallet Connect. Kalian bisa connect aja untuk bisa mengikutinya juga. Kemudian untuk fitur start rising, nanti di sini kalian bisa menghimpun dana ya atau fundraising. Jadi kalian bisa berpromosi juga, kemudian bisa mengundang teman juga ya, dan mulai menawarkan produk kalian ya atau project kalian. Kemudian untuk fitur level, ini adalah keterangan untuk tier kalian ya, jika ingin ikut serta di launchpad-nya guys. Nah buat newbie, kalian tuh minimal harus mempunyai 100 miliar token Quack guys. Nah untuk kesempatannya kalian tuh bisa mendapatkan 15% untuk kemenangannya ya, karena ini berbasis lotre. Kemudian untuk boys minimum ini kalian harus mempunyai token Quack sebanyak 500 miliar dengan 35% lotrenya. Jadi kesempatannya tuh 35%. Dan juga entusias ini kalian harus mempunyai 2 triliun untuk token Quack
dengan 80% lotrinya. Dan untuk Adventurer ini 5 triliun token Quack, kalian akan guaranteed, artinya nanti kalian secara otomatis bisa langsung mengikuti launchpad-nya tanpa mengikuti lotrinya. Dan untuk Risk Taker sekitar 12 triliun kepemilikan token Quack ini juga mendapatkan garansi guys. Jadi syaratnya di sini kalian harus mempunyai sejumlah token Quack yang di staking ya untuk bisa mengikuti launchpad-nya guys. Ini berarti ya jika kalian ini ingin berpartisipasi untuk launchpad-nya dengan keanggotaan newbie dengan persyaratan 100 miliar token Quack yang di staking dengan kesempatan 15% lottery, kalian harus mengeluarkan modal sekitar 1.300.000-an guys dengan harga token Quack saat ini. Jadi ya cukup lumayan mahal lah ya. Dan untuk keterangan APR yang kalian dapatkan ya untuk stakingnya ini cukup bervariasi guys. Jika kalian men-staking untuk 7 hari aja, ini kalian tidak mendapatkan apa-apa dan akan dikenakan fee sebanyak 25% dari total stakingnya guys. Jadi kalian harus minimal men-stakingnya itu 14 hari untuk bisa mendapatkan 8% APR. Kemudian 30 hari mendapatkan 13% APR dan 90 hari mendapatkan 28% APR. Tapi sayangnya tetap kalian akan digunakan fee sebanyak 25% dari total stake-nya. Jadi kalau kalian ingin berpartisipasi untuk stakingnya, untuk mengikuti launchpad-nya, kalian juga harus memperhitungkan masa stakingnya juga ya guys. Untuk fitur voting di sini kemungkinan ya biasanya nanti akan ada project-project baru dan sebelum masuk ke launchpad maka akan diadakan pre-sale voting guys. Nah nanti project yang mendapatkan voting paling tinggi biasanya itu akan masuk ke project launchpad-nya. Biasanya seperti itu guys. Kemudian untuk fitur staking, di sini kalian bisa melakukan staking untuk token Quack kalian ya dengan mendapatkan APY sebanyak 12% ya. Nanti kalian bisa manfaatin fitur ini untuk mendapatkan passive income. Selanjutnya kita masuk untuk komunitas ya, khususnya di Twitter, dimana followernya itu sudah termasuk besar guys, sekitar 263.9 follower. Ini besar banget. Dan untuk event terbaru ataupun informasi terbaru, kalian bisa follow aja akun Twitternya ya, biar kalian nanti tidak ketinggalan untuk informasinya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, salah satu sebab kenapa saya ingin membedah tentang token ini ya. Project ini selalu masuk di top 10 dari kategori social engagement, ini juga masuk. Kemudian juga dia masuk dalam top 10 untuk project metaverse yang ditradingkan selama tanggal 28 Agustus ini ya. Jadi project ini cukup menarik untuk dibahas karena saya penasaran aja guys, kenapa project ini selalu masuk di top 10 dengan kategori tertentu. Nanti kalian bisa explore sendiri untuk lebih jelasnya tentang project Quack ini ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi untuk Twitternya, atau kalian juga bisa follow di akun Telegramnya guys, dimana untuk followernya sudah ada sekitar 25.500-an subscribers ya. Ini cukup banyak, tapi ini untuk akun Telegram announcement-nya. Nah nanti kalian bisa masuk atau follow akun announcement-nya, dan biasanya di dalamnya tuh akan ada link untuk akun Telegram grupnya guys. Kalian follow aja, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi itu ya sedikit untuk bedah token, khususnya token Quack ya, Rich Quack. Dan secara kesimpulan memang masih ada beberapa informasi yang belum kita ketahui. Contohnya untuk tim developernya ini masih anonim. Kemudian keterangan untuk target project-project di white papernya ini juga masih menjadi pertanyaan ya, untuk target waktunya karena tidak ada di situ. Kemudian juga dari hasil auditnya dari Hacken ini masih ada beberapa item yang masih fail. Tapi meskipun demikian ada juga beberapa hal yang menarik ya, diantaranya fitur-fitur untuk launchpad-nya, kemudian stakingnya yang cukup bagus ya, dan fitur deflationary, anti-whale, dan juga token reflection ini cukup bagus juga. Dan saran saya buat teman-teman ya yang ingin berinvestasi di token Quack ini ya, gunakan uang dingin tentunya, dan gunakan modal yang kecil aja guys, nggak usah terlalu banyak. Jadi misalkan kalau kita ingin melakukan investasi dengan modal 100.000 aja, dengan harga token Quack sekarang itu kita sudah bisa mendapatkan sekitar 7,5 miliar token. Jadi nggak usah banyak-banyak lah guys ya, udah cukup lah 7 miliar kalau seumpama ya nanti token Quack ini bisa menjadi Rp1 ya kan. Nah kemudian pertanyaannya, apakah token Quack ini bisa nyampe ke Rp1? Kalau kita cek di marketcapof.com ya, kita bisa bandingkan dengan token Shiba Inu ya, dimana Shiba Inu kemarin sudah pernah mencapai Rp1 ya, dengan total supply-nya di 1 kuadriliun ya, dan ini lebih banyak dibandingin dengan Quack yang cuma 100 triliun saja. Jadi untuk bisa menyamai market cap dari Shiba Inu, maka market cap dari token Quack ini masih membutuhkan sekitar 200 kali lipat lagi guys. Jadi masih banyak ya untuk bisa menyamai market cap dari token Shiba ini guys. Padahal
harga dari token Shiba sekarang itu ada di 0,1 rupiah ya. Jadi kayaknya untuk mencapai 1 rupiah ini agak berat guys. Token Shiba aja yang dipom-pom oleh Elon Musk saja masih di Rp 0,1 rupiah sekarang. Apalagi token Quark yang tidak dipom-pom oleh Elon Musk atau orang yang terkenal lainnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, bisa aja suatu hari nanti token Quark ini menjadi 1 rupiah jika komunitasnya nanti besar, kemudian ada influencer yang pom-pomin ya, maka tidak akan menutup kemungkinan untuk menjadi 1 rupiah guys. Kita tunggu aja ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Tidak lupa kami ingatkan kembali ya buat kalian yang ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun untuk selalu melakukan riset mandiri guys. Dan yang tidak kalah penting, gunakan uang dingin dalam berinvestasi. Terima kasih, tetap berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.